itu harus lapor. Kalau nggak lapor ya nanti kamu nggak bisa tiba-tiba bolos, tiba-tiba di tempat kerja kamu tidak ada, dicari bos kamu, ya kan? Terus kemana gitu? Kuliah loh, kok nggak pernah ngomong gitu ya? Saya mendapatkan pertanyaan dari salah seorang subscriber ya di channel saya ini. Terima kasih banyak, bagus sekali, bahwa bagaimana caranya mengatur waktu antara kuliah dan juga bekerja, mengurus keluarga, kegiatan mahasiswa, seperti apa? Nah, saya akan jawab ya. Kalau kalian mengikuti video ini sampai akhir, saya akan memberikan super tips di bagian akhir video ini. Jadi stay tune ya. Baik. Terima kasih. Selamat datang di channel Tirta Musitama. Di channel ini kalian akan mendapat informasi seputar sukses belajar di perguruan tinggi. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Yang belum, ayo subscribe dong sekarang. Kembali kepada pertanyaan awal. Jadi, bagaimana? Kuliah saja atau bekerja juga atau ikut kegiatan mahasiswa? Nah, gimana nih? Oke, nah saya akan sampaikan ya beberapa ulasan saya ini. Nah, yang pertama, bahwa mahasiswa itu memang beraneka ragam latar belakangnya, ya kan? Ada yang langsung dari sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan gitu ya, intinya SMA lah gitu ya, untuk kemudian kuliah sarjana, atau memang sebelumnya ada juga yang kuliah dulu di diploma, gitu ya, diploma 3 gitu ya, kemudian masuk ke jenjang sarjana. Nah, untuk itu situasinya tentu berbeda. Ya. Bagi yang kuliah saja, yang dia langsung dari SMA kemudian masuk ke kuliah, tentu dengan kondisi yang misalnya tidak ada masalah dengan keuangan, punya keleluasaan untuk berorganisasi, berkegiatan, ya, tentu saya menyarankan, ya, ada baiknya, bahkan saya sangat menyarankan bagi yang mahasiswa seperti itu, yang baru fresh dari SMA, ikutlah kegiatan sebanyak mungkin. Nah, tentu kegiatan yang sebanyak mungkin ini sesuai dengan passion ya, sesuai juga dengan resourcesnya, sumber daya, dan juga waktunya dari kalian sendiri. Tapi maksud saya, kalau yang baru SMA masuk ke kuliah, jangan sampai hanya kuliah saja. Nah, kemudian kapan mulainya? Silahkan, kamu bisa lihat di kampus kamu masing-masing. Apakah sebagai mahasiswa baru bisa langsung bisa aktif sejak semester pertama? Kalau bisa, lakukan ya. Kalau mulai semester 2 ya lakukan juga. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting ya. Nah, kemudian bagi mahasiswa yang memang ya latar belakangnya sebelumnya sudah pernah kuliah, diploma misalnya, atau juga dulu belum pernah kuliah tapi dari SMA, tapi juga sekarang sudah bekerja untuk peningkatan karir, dia mau melanjutkan S1 gitu ya, kalian ya mau melanjutkan ke jenjang sarjana. Nah, kalau kondisinya seperti ini tentu berbeda dengan yang pertama tadi. Tentu kalian harus bisa ya mengatur keseimbangannya antara bekerja, ya kan, yang tentu waktunya juga menyita banyak sekali ya, dari katakanlah dari pagi sampai sore gitu ya. Nah, kuliah bisa saja malamnya gitu ya, setelah itu, atau kalau kamu memang diizinkan untuk uh, belajar gitu ya, oleh tempat kerja kamu, berarti saat-saat jam-jam kuliah ya, kalau itu kuliahnya pagi gitu ya, tentu kamu bisa izin ya. Tentu ini semua harus didiskusikan ya dengan tempat kamu bekerja dan juga pimpinan kamu langsung. Ingat ya, kalau kalian ini ada yang melihat ya kerja terus ngambil kuliah, itu harus lapor. Ya, kalau nggak lapor ya nanti kamu nggak bisa tiba-tiba bolos, tiba-tiba di tempat kerja kamu tidak ada, dicari bos kamu, ya kan? Terus kemana gitu? Kuliah loh, kok nggak pernah ngomong gitu ya. Nah, ini hal yang harus dihindari. Nah, lalu bagaimana dalam konteks kegiatan mahasiswanya? Nah, kalau bagi kalian yang kuliah dan juga bekerja, tentu pilihlah kegiatan-kegiatan yang hanya sangat disarankan, atau yang utama, atau yang wajib saja gitu. Ya, kenapa? Karena
Kalau yang sudah bekerja, berarti pengalaman berorganisasi, bertemu dengan orang, bekerja sama, ya, saling menghormati, kemudian misalnya juga melatih manajemen konflik, memecahkan masalah, itu sudah dilakukan di tempat pekerjaan kan. Berbeda dengan mahasiswa tipe yang pertama tadi, yang memang masih fresh dari SMA, kemudian untuk melatih kerjasama, melatih berorganisasi, penting banget ikut kegiatan-kegiatan mahasiswa yang beraneka ragam jenisnya tadi gitu. Nah, itu tadi ya tipe yang kedua, mahasiswa yang bekerja. Nah, terus tipe yang ketiga, ini adalah mahasiswa yang mungkin tidak bekerja ya, atau apa namanya ya, belum bekerja gitu ya, hanya mungkin fresh juga dari SMA, tetapi punya kewajiban tertentu ya, apakah itu ya yang diminta oleh orang tua gitu ya, atau oleh pihak lain lah gitu ya, untuk kemudian kamu itu kuliah dan mengurus mereka gitu ya. Oke, ambil contoh misalnya, ambillah contoh mengurus keluarga gitu ya. Mengurus keluarga kan macam-macam ya. Bisa juga misalnya di rumah ada kerjaan juga gitu, tapi kerjaannya itu kerjaan rumah gitu ya. Bukan kamu tuh kerja untuk orang lain di perusahaan, di organisasi ya, itu bukan. Nah, jadi intinya adalah tipe yang ketiga ini ada kewajiban bahwa mahasiswa kuliah dan juga ada kewajiban di rumah gitu ya, di keluarga. Nah, ini bagaimana? Nah, tipe yang ini menurut saya kalau memang kamu masih fresh juga, ya kamu harus selektif. Ya, selektif karena penting, tetap penting untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan di kampus. Baik di kampus maupun nanti dengan pihak-pihak eksternal ya. Tadi itu poinnya, misalnya bekerja sama, memecahkan masalah, manajemen konflik, ya kan, saling menghormati, memimpin, dan lain sebagainya. Untuk semua itu untuk meningkatkan soft skill kamu kalau nanti pada akhirnya memang kamu harus bekerja atau bahkan menjadi entrepreneur. Nah, 3 tipe mahasiswa yang dikaitkan dengan kegiatan, ya, dan pekerjaan, ya, dan mungkin kewajiban keluarga tadi, itu menjadi hal yang sering kita jumpai di kampus. Nah, sekarang Prof. Tirta tadi mengatakan bahwa di akhir video ini gitu ya akan ada super tips. Apa itu gitu. Baik, terima kasih banyak yang sudah bertahan, yang masih bertahan sampai detik ini di video ini. Nah, gimana? Keren isinya kan? Silahkan ya subscribe dong video ini. Nah, oke. Super tipsnya adalah apapun tipe kemahasiswaan kamu ya, apakah yang pertama tadi yang fresh graduate dari SMA, ataukah kamu mahasiswa yang sudah sambil bekerja, atau mahasiswa yang punya kewajiban membantu keluarga, seperti itu adalah kalian harus bisa mengatur waktu dengan baik, bikin timetable yang baik, time management yang baik ya, dengan penjadwalan yang baik, dan yang lebih penting lagi adalah konsisten melaksanakannya. Kamu harus rigid, kamu harus strict, karena waktu itu adalah satu sumber daya yang sangat berharga, yang tidak bisa diulang gitu ya. Jadi waktu itu berjalan terus maju ke depan. Nah, untuk itu semua orang punya waktu yang sama, 24 jam sehari, 7 hari seminggu ya, 365 dalam 1 tahun ya. Ada orang mahasiswa yang hebat, yang sukses, ada mahasiswa yang malas-malesan tetap aja ya. Nah, karena mereka tidak punya timetable yang baik, time manajemennya kurang baik, sehingga yang satunya bisa mencapai target-target, banyak yang bisa dikerjakan dan pencapaian-pencapaian yang bagus, yang satunya ya gitu-gitu aja. Nah, productivity ini menjadi sangat penting. Nah, semoga paparan saya, ulasan saya ini bermanfaat ya buat kalian semua untuk menciptakan produktivitas kamu menjadi mahasiswa yang semakin baik, dan tentunya sukses. Oke, terima kasih banyak. Stay tune di sini. Lihat juga video-video saya tentang khusus spesifik tuh ada yang bicara tentang kegiatan-kegiatan mahasiswa seperti apa ya yang layak diikuti dan keuntungannya apa sih mengikuti kegiatan-kegiatan mahasiswa itu. Silahkan type saja, ketik saja di channel Tirta Musitama ini, masuk ke channel Tirta Musitama, kemudian ketik ya, search ya saja gitu ya, kegiatan mahasiswa, keuntungan menjadi kegiatan mahasiswa. Wah, itu ada semua di situ ya, karena channel ini memang dibuat untuk memenuhi kebutuhan kamu. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, komentar, silahkan tulis di kolom sini ya.
di kolom komentar sini sehingga saya bisa memberikan konten-konten yang bermanfaat yang memang kalian butuhkan. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, ya, like dan juga share kepada teman-teman yang lainnya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya.